Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di Jangan Salah Arah, channel Ahmad Nur Hidayat. Ya, kali ini kita akan bahas tentang isu menarik, yaitu demonstrasi para kepala desa yang ingin memperpanjang masa jabatannya menjadi 9 tahun. Dan ternyata tidak ada perdebatan, ya. Artinya Presiden langsung menyetujui, begitu. Dan di sini justru menimbulkan kecurigaan publik ya. Sebelum kita membahas ini, kita lihat dulu video berikut ini. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, masa jabatan Kepala Desa 9 tahun akan menguntungkan masyarakat desa. Di antaranya, akan lebih banyak waktu bagi Kades untuk mensejahterakan warga. Hal ini juga dinilai efektif dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik akibat pemilihan Kepala Desa atau Pilkades. Abdul Halim menilai fakta konflik polarisasi usai Pilkades hampir terjadi di seluruh desa, sehingga pembangunan tersendat dan beragam aktivitas di desa juga terbengkalai. Dengan memperhitungkan kondisi lapangan, sejumlah pakar menyebut ketegangan konflik usai Pilkades akan lebih mudah dikendalikan jika masa jabatan ditambah. Ia mengatakan penambahan masa jabatan Kades ini telah melalui sejumlah kajian akademis sehingga sesuai antara kebutuhan dan tindakan sudah didengarnya saat turun ke daerah pemilihan. Bahkan, ia mengatakan hal ini telah ia sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menyebut Tito Karnavian telah menyetujui Undang-Undang Desa untuk segera direvisi. Ya, itulah tadi cuplikan demonstrasi dari para kepala desa yang ingin memperpanjang masa jabatan menjadi 9 tahun ya. Ini sangat mencengangkan karena kepala desa itu dipilih. Jadi yang demonstrasi itu yang berkuasa ya, yang dipilih, bukan yang memilih. Ya, kita ditemani oleh narasumber tetap kita, pakar kebijakan publik, yaitu Bang Ahmad Nur Hidayat. Bang Ahmad Nur, gimana menanggapi ini, Bang? Jadi ini ada-ada aja lah ini. Aduh, kepala desa Kades jabatannya 6 tahun, menuntut 9 tahun, tiba-tiba langsung disetujui. Logika yang disampaikan tadi menurut Menteri Desa ini saudaranya Pak Muhaimin, ketua partai PKB ya. Nah, nanti kita lihat ada runtutan kemana ya PKB dengan isu perpanjangan 3 periode dengan Pilpres. Kita lihat bagaimana cara membacanya. Tetapi kalau kita lihat ini ternyata demonstrasi kepala desa ini ya sebetulnya difasilitasi oleh Kemendes seperti Kementerian Desa. Jadi kementerian yang memobilisasi kepala desa untuk datang ke DPR, datang ke istana. Ya, itu kelihatan karena apa yang demonstrasi kemudian apa yang dinarasikan oleh Kementerian Desa ini satu atap, satu narasi. Nah, kita ingin tahu sebenarnya kita kupas dulu argumentasi yang dibangun. Katanya kepala desa yang dengan 6 tahun dipilih secara demokratis menimbulkan satu konflik yang katanya berkepanjangan. Dengan menggunakan pola yang sama, pemerintah ketika ingin melakukan pemilihan keserentakan, maka pemerintah tidak mengusulkan perpanjangan kepala daerah ini ya, malah pemerintah menunjuk penjabat seperti misalkan Anies Baswedan diganti oleh penjabat Heru Budi ya, di berbagai tempat juga sama tuh. Kenapa nggak dilakukan logika yang sama untuk kepala daerah? Kan sama-sama nih, satu lingkupnya desa, satu lingkupnya adalah provinsi ataupun kabupaten. Kenapa nggak yang lama aja diperpanjang? Nah, kenapa untuk kepala daerah itu malah digunakan istilah penjabat? Kenapa kalau untuk desa langsung aja diberikan kemudahan? Oke, boleh. Setuju, 9 tahun. Ini jelas sekali ada maksud tersembunyi. Kenapa kasus yang sama diperlakukan yang berbeda? Kasusnya sama, bahwa kita ingin keserentakan ini bagaimana? Kan harusnya diperlakukan kalau standarnya sama, ya harusnya dibuat aja. Karena kita pengen keserentakan, kepala desa pun harusnya bukan diperpanjang jadi 9 tahun, tetapi harusnya mengikuti siklus 5 tahunan. Jadi bukannya 6 tahun, harusnya 5 tahun. Jadi ketika keserentakan ini sama, presiden ganti, kepala daerah ganti, kepala desa juga ganti. Dengan begitu narasi perubahan yang dipimpin oleh pemimpin yang baru ini bisa seragam. Tapi kan yang terjadi adalah malah ini 9 tahun dan itu diaminin gitu loh. Maka logikanya logika dari mana? Ya kan ini agak aneh yang logika yang dibangun oleh narasi pemerintah saat ini ya. Jadi saya punya kecurigaan bahwa panjangan kepala desa dari 6 sampai 9 tahun yang dengan mudah diaminin oleh presiden itu punya maksud
bermaksud supaya ide perpanjangan presiden 3 periode juga dipermudah. Kenapa kok begitu? Karena ketika nanti ya pemerintah ingin memperpanjang, entah itu melalui Perpu atau itu melalui dekret, ya apapun caranya itu pemerintah mendapatkan dukungan dari 3 pihak. Pertama, dukungan dari desa. Dengan memberikan perpanjangan 9 tahun, harapannya ada take and give. Ya, saya udah kasih Anda, sekarang Anda dukung saya, desa. Yang kedua, militer. Ya, militer juga harus mendukung ini. Yang ketiga, para menteri-menteri strategis, menteri pertahanan, atau menteri dalam negeri, ataupun menteri luar negeri. Ya, manakala ini sudah tercipta, dikondisikan, maka presiden mau perpanjang seumur hidup pun sudah tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah adalah masyarakat mayoritas yang bukan 3 bagian ini. Dan saya kira kita sebagai masyarakat yang menginginkan demokrasi ini semakin matang, tentunya tidak mau ya kita masuk ke dalam suasana pemerintahan yang otoritarian. Tetapi kita mau semangat demokrasi, perbedaan. Demokrasi itu kan pemilu itu artinya siklus 5 tahunan, itu harus tetap dipertahankan. Saya mau berhenti di situ dulu, Bu Eko. Ya, baik. Intinya kan demokrasi itu adalah membatasi kekuasaan ya, sehingga tidak otoritarian. Nah, dan ini tentunya kalau diperpanjang 9 tahun, ini tentunya kalau kinerjanya buruk itu orang-orang harus menunggu lama ya. Ini akan justru konflik akan menjadi bom waktu begitu. Dan juga hal yang lainnya. Jadi seolah-olah tidak ada kader lain begitu. Kalau seandainya ada perpanjangan, bukan perpanjangan. Kalau ada pemilihan kedua kali gitu ya. Itu tentunya 9 tahun tambah 9 tahun jadi 18 tahun begitu ya. Itu nggak ganti-ganti. Sementara generasi terus berganti begitu ya. Dan artinya tidak akan pernah ada pembaharuan dalam waktu yang lama begitu. Ini menurut Bang Matur gimana nih? Ini apa ada semacam manuver, intinya kan ini terasa manuver politik ya. Tapi menurut Bang Manur gimana? Dan manuver politik itu dilakukan oleh elit, Bro Eko. Masyarakat atau kepala desa, perangkat desa yang demonstrasi itu kelihatan digerakkan oleh Kementerian Desa. Dan Kementerian Desa itu PKB. Dan PKB dari awal keep in mind setuju dengan ide perpanjangan 3 periode. Bersama dengan Golkar, bersama dengan PAN, ya itu setuju dengan perpanjangan 3 periode. Jadi ini satu narasi yang cukup menarik ya dalam bingkai kebijakan publik. Kok bisa-bisanya ada satu di akhir periode ini ada demonstrasi yang itu cukup massal, cukup tertib, ya. Kemudian dia menyuarakan satu perpanjangan dan kemudian begitu saja dengan mudah diterima oleh presiden. Jadi ini kalau Bro Eko katakan ini adalah manuver politik, saya setuju sekali. Ini adalah manuver politik dan manuver politik dilakukan oleh elit yang mendukung perpanjangan 3 periode. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah apabila masyarakat sipil diam, tidak bersuara, kita ini, para publik tidak bersuara, kemudian ini dijadikan masa perpanjangan 9 tahun, maka satu, kepala desa ini akan lebih berkesewenang-wenangan. Jadi, kepala desa ini kan mendapatkan dana desa yang begitu luar biasa. Di samping dapat dana desa, sekarang pun diperpanjang. Jadi, luar biasa ini dianggap pemerintahan sekarang ini pemerintahan yang pahlawan buat teman-teman perangkat desa. Pertanyaannya apakah dana desa itu sepenuhnya diterima oleh masyarakat desa? Itu question mark, tanda tanya besar. Bahkan di beberapa tempat isu-isu kepala desa itu menghabiskan anggaran dana desa itu untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu sangat tinggi. Jadi angka korupsinya itu bisa dilihat tuh meningkat. Sayang saja tidak ada lembaga yang concern untuk mengevaluasi itu. Nah, mungkin suatu saat narasi institut perlu nih, lembaga kebijakan publik ini perlu menyampaikan atau perlu melakukan survei bagaimana dana desa itu dikelola. Ya. Nah, kalau seandainya kepala desa yang sudah 6 tahun itu saja begitu luar biasa semerautnya dalam mengelola dana desa, apalagi diperpanjang jadi 9 tahun. Ya, saya kira ini satu alasan ya bahwa yang mengusulkan ini berarti ingin terpilih dan ingin demokrasi ini berhenti. Demokrasi ini dianggap merepotkan oleh mereka karena tadi alasannya banyak konflik 5 tahunan jadi dibuat aja 9 tahunan. Dianggap demokrasi itu malah hambatan bagi perubahan. Ini kan cara berpikir yang aneh. Kita sebagai orang-orang yang diuntungkan dengan demokrasi karena demokrasi setelah 98 itu kan Soeharto tumbang, bahkan Pak Jokowi sendiri kan dia diuntungkan oleh demokrasi karena kalau misalkan Pak Jokowi ini tidak dipilih langsung oleh rakyat ya
ya ini nggak bisa jadi presiden. Tapi begitu sekarang diuntungkan dari demokrasi, sekarang ingin mematikan demokrasi dengan alasan demokrasi merepotkan, dengan alasan ingin berkuasa terus-menerus. Nah, mental-mental seperti ini ya saya kira bukan mental negarawan. Dan ini tidak patut dicontoh oleh generasi muda ini. Generasi muda ke depan ini ya harusnya kalau dia negarawan, setelah dia menjabat dia membuktikan mungkin sudah 2 periode, dia membuktikan untuk generasi berikutnya untuk melanjutkan. Di Indonesia ini Bro Eko banyak calon-calon pemimpin yang lebih baik, yang bisa jadi dengan dipimpin oleh mereka-mereka ini lebih fresh, lebih young, lebih kreatif, Indonesia jauh lebih baik. Hanya saja mereka butuh kesempatan. Kesempatan itulah yang diberikan di demokrasi ini. Sementara ada orang yang saat ini menjabat ingin merebut kesempatan itu, seolah-olah hanya sayalah yang bisa menjadikan Indonesia lebih baik. Itu kan namanya otoriter. Makanya sempat budayawan Cak Nun mengatakan ada kira-kira kesamaan juga dengan Haman, Korun dengan Firaun. Karena keinginan seolah-olah di zaman Firaun itu kan hanya diri dia yang mensejahterakan rakyat Mesir. Hanya diri dialah yang berkontribusi menciptakan kesejahteraan seperti ini, dan hanya dialah yang layak dianggap Tuhan oleh rakyat Mesir. Nah, itu kan mental-mental otoritarian. Ya saya kira nggak lagi lah ini zamannya. Kita ingin setiap anak bangsa punya kesempatan, dan kita percaya sistem demokrasi ini baik, sehingga tidak perlu satu orang mengklaim sayalah yang paling berhak menyelamatkan Indonesia. Tidak. Ya banyak orang yang sekarang diuji saja melalui proses demokrasi yang sudah kita sepakati, yaitu siklusnya 5 tahunan. Begitu juga dengan kepala desa. Kepala desa menurut saya memang harusnya bukannya 6 tahun. 6 tahun itu melebihi. Malah saya setuju kalau kepala desa itu malah dipotong jadi 5 tahun dan siklusnya mengikuti siklus dari suksesi nasional. Jadi nanti semua sama, dari pusat, daerah sampai desa itu sama. Dan rakyat ketika melakukan pesta demokrasi, rakyat merasa bahagia karena mereka punya pemimpin yang baru, punya visi baru, mulai dari tingkat desa, daerah sampai nasional. Saya kira itu makna keserentakan yang diputuskan oleh MK ya kemarin itu. Demikian, berikut. Ya, intinya kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa jika diaminkan, ya, disetujui, maka ini adalah menjadi paradoks ya dengan masa jabatan kepala daerah di atasnya ya, dan tentunya presiden juga, dan ini tidak boleh dibiarkan untuk menjadi alasan adanya pembenaran terhadap perpanjangan masa jabatan presiden begitu. Dan tentunya ini memang alasannya, salah satu alasannya adalah karena terjadinya polarisasi di tingkat desa begitu. Dan sebetulnya jawabannya adalah tidak tepat kalau perpanjangan masa jabatan presiden karena kepala desa. Justru pemilihan presiden yang belakangan ini yang membuat polarisasi begitu ya. Dan di tingkat masyarakat kelas bawah kan tentunya ada upaya lain untuk bisa memberikan edukasi demokrasi begitu ya. Kalau sampai tidak difahami oleh masyarakat tingkat bawah, artinya peranan dari KPU, BPIP dan sebagainya itu belum berhasil ya, belum berhasil. Begitu ya Bang. Ada closing statement barangkali. Ya, saya kira kepala desa yang diperpanjang tujuannya untuk meredam polarisasi, ya malah dengan perpanjangan itu muncul polarisasi baru yang jauh lebih berbahaya buat masyarakat desa itu. Ya, pemerintahan itu dibatasi karena idenya adalah sistem demokrasi ini akan tetap mengantarkan kemajuan kepada satu masyarakat, siapapun pemimpinnya. Jadi dalam demokrasi tidak percaya kepada person to person. Tidak ada Superman di dalam sistem demokrasi. Jadi dengan tidak ada sistem Superman, maka kepala desa itu diuji mana yang terbaik. Ya 5 tahun, ya mungkin bisa terpilih lagi 2 periode, tapi setelah itu dia harus berganti.
Nah, itu untuk merangsang supaya muncul calon-calon pemimpin baru yang punya ide baru, yang lebih diterima oleh publik dan juga lebih mengantarkan kepada masyarakatnya jauh lebih sejahtera. Itu sebenarnya esensi demokrasi. Dan demokrasi yang kita sudah terapkan itu sudah mulai di desa itu ada. Nah, sekarang ingin dicabut dengan alasan supaya polarisasinya tidak kencang. Jadi begini ya, ini yang ngomong polarisasi ini nggak mengerti, walaupun itu setingkat presiden atau setingkat menteri nggak mengerti bahwa kalau Anda menghendaki stabilitas saja, maka Anda berarti berpihak kepada pemerintahan Orde Baru, karena Orde Baru itu stabilitas. Karena kita ingin stabilitas, orang dilarang berbicara, orang hanya diizinkan punya 3 partai, orang tidak ada pemilihan, semuanya adalah serempak, dan semuanya adalah diatur oleh pusat. Itulah Orde Baru. Jadi orang yang tidak menghendaki adanya polarisasi, maka dia punya mental Orde Baru. Demokrasi itu membuat pemimpin itu setiap 5 tahun berganti. Karena setiap 5 tahun berganti, polarisasi akan ada. Yes, akan ada. Tetapi tidak berbahaya. Kenapa? Karena rule flow-nya ada, aturan mainnya jelas. Dispute-nya orang dalam pemilihan umum, misalkan dalam pemilihan presiden, misalkan Pilpres kemarin, ketika dispute antara kandidat Pak Prabowo atau kandidat Jokowi yang menang, maka ketika MK sudah memutuskan yang menang adalah ini, ya sudah semua itu. Itulah demokrasi. Kan polarisasi ada tapi kan indah gitu loh. Nah, dibandingkan dengan orang yang kemudian sudah berkuasa 2 periode ingin berkuasa lagi. Nanti kita mengevaluasinya bagaimana itu. Itu akan jauh lebih berbahaya menurut saya buat kehidupan demokrasi kita. Jadi terakhir saya ingin sampaikan bahwa kalau kita setuju bahwa demokrasi ini adalah cara kita untuk mencapai kesejahteraan, marilah kita pertahankan. Karena kita ingin mempertahankan demokrasi, marilah kita tolak ide perpanjangan, baik itu perpanjangan kepala daerah, kepala desa, ataupun presiden sekalipun. Karena kita percaya bahwa dengan siklus 5 tahunan akan muncul pemimpin-pemimpin yang akan lebih baik, karena dia selalu menawarkan yang terbaik dibandingkan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Kita tidak percaya adanya Superman, hanya dialah seorang yang bisa memperbaiki Indonesia, tidak. Kita percaya sistem ini selalu memperbaiki dirinya sendiri, dan kita percaya akan ada muncul generasi-generasi baru yang lebih layak untuk mengantarkan Indonesia ini menjadi negara yang sejahtera dan kuat. Demikian, Bu Reko. Ya, baik. Saya kira sudah cukup jelas ya bahwa ini adalah sebuah kebijakan yang salah arah ya, dan banyak sekali yang mengkritisi, dan apa istilahnya, kepala desa pun tentunya harus apa istilahnya sadar diri ya bahwa kepala desa itu dipilih ya. Kalau ada keinginan kepala desa menjabat lebih lama, tentunya harus rakyat ya, pemilihnya yang harus bersuara, yang demonstrasi ya, bukan kepala desanya begitu. Ya baik, terima kasih atas perhatian para pemirsa. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat, dan kita bertemu lagi di topik yang akan datang. Ya, terima kasih Bang Ahmad Nur. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.